Shalom, jemaat yang terkasih, bersyukur kembali kita bertemu dalam persekutuan Selasa pagi hari ini, semua karena tuntunan dan cinta kasih Tuhan. Dan kita mau awali persekutuan ini dengan pujian yang meneguhkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini tetap dalam naungan kasih Bapa. Untuk itu kita mau pujikan satu peneguh kita bahwa Bapa mengasihi kita lewat pujian seperti Bapa sayang pada anaknya. Kita pujikan bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya.
Kita akan awali dengan doa. Monggo Ibu terkasih. Belum di-unmute, Bude. Ya, mari kita berdoa. Allah sumber hidup kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, Tuhan sudah bangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing dengan badan yang segar, dan kiranya Tuhan juga berkati supaya nyawa kami juga segar karena berkat Tuhan. Kiranya melalui firman yang akan disampaikan oleh Mbak Aban nanti, berkenan Tuhan kiranya berkenan memberikan hikmat pada kami agar kami bisa menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami ini pelaku-pelaku firman yang setia, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan dan kami layak untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkati persekutuan kami pada hari ini. Melalui Zoom ini, kiranya perangkat yang kami pergunakan tidak ada hambatan, semuanya berjalan lancar karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. 1-2 orang berkumpul atas nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan juga hadir, walaupun kami hanya beberapa orang, tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai dan mendengarkan setiap doa kami. Tuhan mendengarkan setiap pelayanan kami, sekecil apapun yang bisa kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang belum tergerak hatinya untuk mengikuti persekutuan doa seperti pagi hari ini, dan juga mengikuti persekutuan-persekutuan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan menggerakkan hati mereka supaya mereka pun rindu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Kiranya Tuhan juga jadikan kami ini berkat bagi siapapun. Kami tidak hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, tapi kami rindu untuk menjadi orang Kristen yang senantiasa rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanpa berkat-Mu kami ini siapa, kami tidak bisa melakukan apapun, karena kami bukan siapa-siapa, kami hanya debu. Tapi kami percaya karena kasih Tuhan, Tuhan mampukan setiap kami untuk terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami percaya dengan firman Tuhan ini kami boleh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hatur nuhun Bude. Bapak Ibu terkasih, kita akan membaca bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 2 Yohanes ayatnya yang pertama sampai 6. Karena 2 Yohanes ini hanya satu pasal ya. 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 6 yang akan dibacakan oleh Pak Tri dan Bu Erina. Monggo Pak. 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 6. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasih dalam kebenaran. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tinggal di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ayat 4, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita karena mendapati bahwa sebagian dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah kita miliki sejak semula, supaya kita saling mengasihi. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan berjuang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Shalom juga buat kita yang mendengarkan dari YouTube, begitu ya. Menarik bacaan kita hari ini, tanpa ingin
mengenyampingkan, tapi karena memang konteks ayat kita ini sedang menyapa ibu gitu ya, bapak-bapak terkasih kami ya, Pak Pri dan Pak Tri begitu ya. Menariknya bacaan kita hari ini sedang menyapa ibu yang walaupun dalam surat ini tidak diperjelas siapakah ibu yang dimaksud gitu ya oleh penulis surat ini. Yang menarik memang dalam historisnya ketika surat ini dibuat ada catatan yang mengatakan bahwa situasi saat itu sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Situasi saat itu sedang mencekam untuk para pengikut Kristus. Sehingga ketika penulis surat ini tidak menulis spesifik siapa nama yang dituju, itu bermaksud untuk menjaga orang yang surat ini dituju ketika nanti kalau didapat oleh orang lain gitu ya. Ibaratnya misalnya mau buat surat buat Bu Aban gitu ya, supaya menjaga Bu Aban tidak disebut namanya. Kalau nanti surat ini tidak sampai ke Bu Aban, tapi kalau sampai ke Bu Aban langsung, puji Tuhan gitu ya. Ini karena situasi yang saat itu memang tidak sedang baik-baik saja. Tetapi kita tidak menyoroti bagian itu, tapi kita menyoroti isinya gitu ya. Walaupun bagian itu penting ya, karena artinya bahwa di dalam situasi sulit pun ternyata orang-orang Kristen saling meneguhkan. Pada saat itu konteksnya melalui surat begitu ya. Nah, yang menarik dari isinya ketika kita melihat bagaimana penulis surat ini begitu mengapresiasi seorang ibu dengan anak-anaknya yang benar-benar mengenal kebenaran dan berjalan dalam kebenaran itu. Saya yakin ini kita di sini ada 3 ibu gitu ya, Mbak Aban dengan anak-anak yang masih kecil, Bu Erina yang sudah ada cucu, Bu Puji juga gitu ya. Sederhana saja kita bertiga gitu ya, dan juga Bapak Ibu, ibu-ibu yang mendengarkan yang lain nanti. Ketika kita mendapati anak-anak kita semua tetap dalam trek kebenaran Kristus, itu kita sangat-sangatlah berbahagia dalam arti sukacita ya ibu-ibu terkasih ya. Itu kebahagiaan sejati kita dalam iman ataupun rohani. Masalah tentang dia jadi orang sukses, menjadi orang hebat, saya yakin itu bonus lah gitu ya. Tapi ketika mereka masih dalam track kebenaran firman Tuhan, itu menjadi sukacita yang tidak tergantikan oleh apapun. Nah, penatua dalam surat ini pun melihat bahwa ibu dan anak-anak yang dikasihi yang tetap berjalan dalam kebenaran ini menjadi sebuah sukacita karena pada akhirnya yang mengasihi mereka bukan hanya sesama mereka saja, keluarga ini saja, tetapi semua orang yang telah mengenal kebenaran. Dan itu semua dikatakan karena kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan kebenaran dan kasih begitu ya. Dengan detail di sana kita bisa merayakan hidup yang penuh sukacita dan damai ini karena Tuhan. Nah, di tengah rasa sukacita ini, penulis masih meneguhkan, masih menguatkan ibu terkasih ini untuk tetap memegang perintah yang utama. Lagi-lagi Bapak Ibu terkasih, perintah yang utama yang diteguhkan dalam surat ini kata kuncinya apa? KASIH, supaya kita saling mengasihi. Yang di sana kata kuncinya menurut perintah Tuhan, tapi perintah Tuhan ini adalah utamanya hidup di dalam kasih. Jadi bisa jadi begitu ya, di tengah-tengah ibu dan anak-anaknya yang tetap berjalan dalam kebenaran ini, dalam teks selanjutnya dimunculkan bagaimana tantangan mereka, ada penyesat, ada orang-orang yang datang ke rumahnya tanpa memberi salam dan sebagainya. Pokoknya tindakan-tindakan yang di luar kasih dan kebenaran, tetapi sang penulis surat meneguhkan tetaplah hidup dalam kasih. Ini saya membayangkannya surat ini sampai kepada saya begitu ya Bapak Ibu terkasih, lalu memang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang seharusnya kita lebih memilih marah, memilih benci gitu ya. Tetapi penulis surat ini seolah-olah meneguhkan, ayo tetaplah mengasihi. Karena tema besar kita minggu ini apa Bapak Ibu terkasih? Memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Karena bagaimanapun Bapak Ibu terkasih, kita tidak bisa pungkiri dan tidak bisa katakan, waduh kalau gitu kita orang Kristen kalau kita
spiritnya utama kasih, kita diperalat dong, dimanfaatkan, dihina. Lah, itulah memang sejatinya ikut Kristus, Bapak Ibu terkasih. Kalau kita tidak siap dengan hal utama itu, ya bisa jadi kita sebenarnya belum sungguh-sungguh percaya dan mengikut dia gitu ya. Tapi kalau kita memang orang-orang percaya yang mengenal Allah, mengenal Yesus dalam teladannya yang sejati, khususnya di kayu salib menebus kita karena kasih, nah itu saya yakin sesulit apapun itu jadi perjuangan kita. KASIH gitu ya. Maka jemaat yang terkasih, ini menurut saya harus selalu kita gaungkan di keluarga kita gaungkan di masyarakat, kita gaungkan di gereja kita dimanapun kita berada. Jangan sampai kita menjadi rumah dalam arti pribadi kita, rumah dalam arti keluarga, rumah dalam arti gereja, itu bukan menjadi tempat yang membuat orang merasakan kasih, tapi justru sebaliknya, jangan sampai. Karena tadi pagi saya tidak sengaja begitu ya membaca sharing dari seorang teman begitu, yang dalam sharingnya itu dia menuliskan demikian, jemaat yang terkasih. Ketika orang-orang datang ke rumahmu, bisa jadi karena mereka merasa bahwa mereka akan menemukan damai yang sedang mereka cari. Mungkin banyak di antara mereka sedang berjuang untuk menjaga kewarasannya untuk tetap hidup dan berdiri. Setidaknya berusahalah mengenal mereka, bukan menaruh label di jidat masing-masing mereka, sehingga hidup mereka tidak selucu itu untuk dijadikan bahan perbincangan tanpa etika. Nah, tulisan ini ketika saya baca, Bapak Ibu terkasih, dia sebenarnya ketika saya chat gitu ya, juga sedang meneguhkan bahwa kalau kita berbicara rumah yang mendatangkan damai dan ada orang yang memang dia sedang jatuh, yang dia sedang membutuhkan kekuatan untuk bangkit dan berdiri, kita ini seolah-olah diingatkan, ayo jangan membuat kesalahan seseorang, jangan membuat tindakan seseorang yang mungkin tidak sama dengan kita jadi sesuatu yang perbincangan yang bukan makin merangkul dia, tetapi malah makin membuat orang ini dihakimi, dilabeli gitu ya. Nah, bukankah kita kan sangat mudah ya menstigma, melabel bahwa kalau A sudah pernah dosa A gitu ya, sampai kapanpun kita nganggap dia orang pendosa A gitu ya. Nah, ini kita diteguhkan gitu ya. Yang saya pun dari sharing teman ini seperti diteguhkan, iya ya, kadang-kadang kita tidak mampu menjadi rumah bagi orang lain karena sudah punya penghakiman kita masing-masing. Padahal ketika kita mengikut Kristus, ingat bagian kita mengasihi, bukan menghakimi. Maka surat 2 Yohanes ini kembali meneguhkan kita, jemaat yang terkasih. Tidak hanya ibu dan anak-anak yang sedang berjalan dalam kebenaran itu, tapi kita pun yang saat ini sedang berjalan dalam kebenaran Kristus, yang kita hayati sudah bangkit dari kematian untuk memenangkan kita, maka kita pun dimenangkan untuk mampu mengasihi, dan mengasihi. Walaupun sulit, tetapi kuasa kebangkitan itu yang memampukan kita. Tuhan menuntun kita, meneguhkan kita untuk menjadi rumah bagi sesama kita, menjadi rumah di gereja kita, menjadi rumah di masyarakat, sehingga sekalipun orang memperlakukan kita tidak baik, memperlakukan kita tidak adil, dan banyak hal ukuran dunia ini, kita tetap memilih KASIH. Karena di sanalah kita mampu memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa. Amin. Tuhan meneguhkan kita. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh-sungguh sadar bahwa sebagai anak-Mu yang berjalan dalam kebenaran, kami, anak-anak-Mu, sering sekali masih jatuh dalam kedagingan kemanusiaan kami untuk memilih yang sebaliknya. Tetapi hari ini kembali dan kembali firman-Mu meneguhkan kami untuk tetap terus memilih hidup dalam kasih. Karena bagaimanapun itulah yang menjadi jalan utama ketika kami percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus, Sang Penebus kami, Sang Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang Tuhan selalu sertai dalam hati kami setiap anak-anak-Mu. Tuhan, teguhkanlah kami, sehingga ketika kami mau
hidup dalam kasih sesuai teladan-Mu, itu dapat kami lakukan di keluarga kami, di masyarakat, di gereja, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menjadi rumah bagi sesama kami yang saat ini mungkin sedang jatuh dalam dosa, ataupun butuh peneguhan dari kami sesama saudara, keluarga di dalam Tuhan. Tuhan teguhkan kami, Tuhan tuntun kami, sehingga kasih Tuhan semakin nyata dan dimuliakan lewat kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.